Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah yang telah berikan kebaikan, rezeki yang banyak. Di antara rezeki tersebut adalah kesehatan, kesempatan, utamanya adalah taufik dan hidayahnya. Dengan izin Allah kita bisa menjalankan ibadah. Dalam rangkaian pada sore hari ini kita bisa sholat maghrib secara berjamaah. Ini merupakan rezeki Allah, nikmat Allah yang hari ini diberikan kepada kita dan belum tentu diberikan kepada saudara-saudara kita di luar sana. Makanya kita bersyukur. Jangan sampai kita memetakan bahwa rezeki itu hanyalah uang, rezeki itu hanyalah harta. Tapi rezeki itu berupa bisa menjalankan ibadah, hati tenang, keluarga bahagia. Ini merupakan rezeki terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah memberikan kita begitu banyak pelajaran-pelajaran terbaik dari syariat yang luar biasa ini. Maka kita bersyukur kepada Allah binikmatihi tatimmus shalihat. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita yakni izin untuk bisa melakukan, mengimplementasikan sunnah-sunnah Nabi. Walaupun pelajarannya hanya sedikit, tapi bisa kita amalkan itu lebih baik daripada pelajaran yang banyak lantas hanya lewat telinga kanan keluar telinga kiri. Karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan ilmu itu bukanlah sesuatu yang dihafal saja, akan tetapi ilmu itu akan bermanfaat ketika dia bisa diamalkan walaupun sedikit. Nah, di satu sisi perkataan Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu bukan sesuatu yang dihafal saja, tapi yang bisa kita amalkan walaupun hanya sedikit. Kita bisa mendapatkan teori, misalnya sholat sunnah syuruk, dan kita rutin menjalankannya. Ini bagian dari ihya sunnah, menjalankan atau menghidupkan sunnah Nabi. Ya, bukan mewajibkan diri betul, tetapi menghidupkan sunnah. Nah, ini mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah bagi kita semua insyaallah. Nanti yang insyaallah ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Beberapa hadis Nabi dan kalimat-kalimat Allah yang ada di dalam Al-Quran kita tadabburi. Kata para ulama, di antara cara kita taqarrub ila Allah, dekat kepada Allah itu dengan mentadabburi Al-Quran. Yang saya baca tadi beberapa dari surat Toha 131, ada juga yang saya catat tadi surat Al-Kahfi 45 itu. Kok saya ini pribadi merasa ya Allah, kok kita ini ternyata banyak terjerembab di dalam dunia, yang padahal dunia itu dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya di dalam surah Al-Kahfi 45, ya, dia Allah menyatakan karena in anzalahu minas sama', anzalnahu minas sama'. Dunia itu ibarat air yang diturunkan dari langit. Nanti ada amsal atau perumpamaan yang luar biasa. Adapun juga Allah memberikan hal yang menarik, ya. Kata Allah, zahratul hayatid dunya. Dunia itu seperti mawar-mawar yang indah, tetapi ingat mawar itu berduri. Kata nggih? Ya. Jadi kalimat-kalimat Allah, kaedah-kaedah, ibarah-ibarah yang digunakan itu menarik gitu loh. Makanya saya tadi ini ada berperannya dan ada berarti. Tapi sebelumnya saya teringat dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.
Umur umatku itu kata Nabi antara 60 ila 70 sampai 70 tahun. Jadi umur umat Kanjeng Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Ma yajuzu zalik. Orang yang melampaui 70, 60, 70 sangat sedikit sekali. Orang sampai 75 sekarang itu 5 tahun bonus dulu. Ya kan? Orang kalau sampai umur 80 tahun itu sedikit sekali, enggak banyak. Ya. Kali generasi mbah-mbah kita yang memang ya ada yang sampai sekarang 80, 90 ya. Tapi kalau kita lihat dari keumuman hadis ini sebenarnya dari zaman setelah baginda Nabi itu rata-rata umur orang itu segitu Pak, 60 sampai 70. Yang sampai 80 itu sedikit sekali. Ini Nabi yang mengatakan wa aqalluhum man yajuzu zalika. Sedikit sekali orang yang bisa sampai melewati umur 70 tahun. Makanya di dalam Quran surat An-Nazi'at misalnya 46 Allah itu memberikan gambaran cerita orang-orang yang pada hari itu nanti bertemu dengan hari kiamat. Begitu mengerikan hari kiamat itu, begitu dahsyat hari kiamat itu, sampai mereka mengatakan, ya kami merasa itu tinggal di dunia itu hanya sebentar saja, karena mereka sudah ada di fase akhirat hari kiamat, dan mereka akan merasa kami tinggal di dunia itu hanya sebentar saja. Makanya dalam bahasa Quran itu illa asyiyatan aw duhaha, antara sore sampai pagi saja rasanya Pak. Betul nggak Pak? Kadang kita baru pagi ya Pak Supri ya, sekarang udah maghrib gitu. Tidur nanti besok subuh, besok sore lagi, terus begitu. Ini baru hari raya Idul Fitri, sekarang udah mau Idul Adha saja Pak. Nanti habis Idul Adha nggak terasa mau Ramadan lagi. Waktu itu begitu cepat. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ya, panjenengan itu bagian dari gumpalan waktu itu, tidak bisa kita lari dari waktu. Waktu terus berjalan, detik demi detik yang sudah terlewat dari masa kita itu tidak akan bisa kita cabut kembali. Ya, makanya ini menjadi menarik sekali, karena umur sudah Nabi peringatkan kita, umur kita sudah sangat pendek sekali. Bahkan Allah juga peringatkan kita dengan kalimat yang tadi, nanti manusia yang bertemu dengan hari kiamat akan merasa hidup di dunia itu illa asyiyatan aw duhaha, hanya antara sore dan pagi hari saja. Subhanallah, begitu pendek umur kita ya. Makanya kita disuruh untuk memahami hakikat kita diciptakan oleh Allah dan hakikat kita hidup di dunia ini. Hakikat penciptaan kita dan hakikat tempat tinggal kita ini penting kita ketahui. Kadang-kadang kalau kita tidak bahas ini, kita nggak paham. Kita ini sebenarnya diciptakan di dunia ini untuk bekerja cari dunia, untuk dunia. Nawa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Ini nanti jadi menarik Pak. Kenapa menarik? Karena kebanyakan kita kadang lupa hakikat penciptaan dirinya dan di mana sebenarnya dia tinggal hari ini. Makanya saya berikan mukadimah, saya baca tadi surah Al-Quran ya, surah Toha 131 itu menarik. Allah memberikan perumpamaan yang sangat menarik. Zahratul hayatud dunya. Dunia ini hanya sebentar. Kenapa saya katakan sebentar? Dalam Quran itu ibarah-ibarah yang digunakan itu sebagaimana mata'ul ghurur, kesenangan yang tidak abadi. Okay? Terus Allah juga menggunakan zahratul hayatid dunya, mawar-mawar kehidupan untuk menguji mereka. Ya. Hanya orang-orang di luar kita, orang-orang kalau bahasa Islam itu orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir itu di dunia yang memang surganya di dunia kan. Mawar mereka ya di dunia itu.
Kalau bagi kaum muslimin itu akhir. Ya. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairum wa abqa. Ini menarik. Dan janganlah panjenengan panjangkan pandangan kita, jangan berlama-lama di dalam memandang ya kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan. Ini golongan dari mereka ya, orang-orang kafir itu ya, orang-orang yang diberikan nikmat dan mereka lupa dengan Allah. Itu hanya sebagai mawar-mawar kehidupan. Jadi hanya sebagai mawar-mawar kehidupan. Kalau kita lihat analogi mawar itu, kalau jenengan punya bunga mawar, saya punya di belakang rumah. Itu kalau sudah mulai keluar apa namanya itu sebelum berbunga, tutiknya itu senang kita. Oh ini mau berbunga kan begitu nih. Kita tunggu-tunggu 2 hari lagi ya sudah mekar. Tetapi mekarnya mawar itu bukan berarti terus akan berlama-lama mekar, enak dipandang, senang tidak. Begitu cepatnya berguguran. Betul nggak? Makanya Allah tuh memberikan ibarat luar biasa. Itu memang fenomenanya begitu. Kalau mawar itu cepat mekar, cepat rontok. Begitulah dunia. Zahratal hayatid dunya. Jadi mawar itu kalau ibarat tadi dunia itu seperti mawar. Dunia itu kalau kita lihat tuh merah berseri, tapi cepat rontok, cepat hilang. Kalau dalam kalimat Allah yang lain, ya, sebagaimana tumbuhan yang telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dari disemai, dibibit, tumbuh, hijau, kuning, kering, gosong. Kan begitu. Musfarra, menguning tumbuhan itu setelah dia hijau. Tsummayakun mutama, setelah mereka dia menguning, maka mati. Ini makhluk yang lain di luar manusia. Begitupun manusia-manusia yang tadinya rambutnya hitam, mulai kepala 3, kepala 4 sudah mulai putih kan ini. Kepala 5 sudah mau putih, kepala 6 putih kabeh. Lama-lama putih semua terus mati. Nah itu manusia. Jadi di dunia ini tidak ada yang utuh, tidak ada yang kekal. Oke? Tidak ada yang kekal. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun memberikan perumpamaan. Ya, wadrib lahum matsalal hayatid dunya, bahwa buatkanlah untuk mereka manusia sebuah perumpamaan kehidupan, bahwa sesungguhnya dunia ini katanya kama in anzalnahu minas sama. Dunia ini, hidup di dunia ini ibarat air yang Allah jatuhkan dari langit menuju bumi ini. Ingat kan? Fahtalaqa bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Air itu kalau sudah jatuh ke bumi, maka para calon tumbuhan itu akan tumbuh. Tanah-tanah kita itu menjadi subur. Allah hidupkan tanah yang tadinya gersang dengan air yang Allah turunkan. Setelah dia hidup, kita jangan terperdaya dengan hidupnya tumbuhan hijau. Dia tidak akan selama-lamanya bisa hidup. Makanya Allah katakan di sini, fahtaraqa bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu alaihi ala kulli syai'in muqtadira. Dan air hujan itu diturunkan dari langit, kemudian menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi, kemudian tumbuhan itu akan kering nanti pada masanya, pada waktunya. Seperti sekarang kita sedang ada di musim kemarau. Yang tadinya rumput kita hijau, sekarang hujan jarang, ya, dan mulai mengering. Mati, kalaupun mati nanti digantikan dengan generasi yang lain. Begitu terus, ya, begitu terus. Kita hari ini boleh saja merasa sehat, boleh saja merasa pada zona nyaman, padahal kita tidak ada zona nyaman sebenarnya. Yang namanya mati itu tidak kenal tua, tidak kenal muda. Yang namanya mati tidak harus syaratnya sakit dulu,
nopo oknam dulu, nopo tua dulu, sing nom mati akeh. Betul. Yang sehat-sehat saja habis ngepit tiba-tiba pingsan mati lah. Padahal habis olahraga. Yang minum obat terus kerjaannya bertahun-tahun tapi gak mati-mati. Ya ada. Bayangkan itu obat itu dari kapsul yang gedenya subhanallah. Pagi, siang, sore minuman tapi tidak mati-mati ada. Ya memang belum takdirnya mati. Nah ini, ya, ini rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini kita diperingatkan oleh ayat ini. Menarik bahwa dunia ini jangan sampai terlalu mengejar obsesi banget gitu. Artinya nih semangat ya wajar orang sebagai manusia harus kita semangat bekerja, tapi kan untuk bekal ibadah kita. Ya, bukan terobsesi yang sampai kalang kabut, buta hati, buta mata, tidak mengenal ya Allah dengan gara-gara kita mendapatkan dunia tadi ini atau mengejar dunia tadi ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya alhamdulillah ini mati dari musolih. Ini adalah peringatan bagi kita semua sebenarnya. Makanya kalau bicara dunia ini adalah alam yang sangat sementara, di mana nanti ketika kita mati itu transitnya itu Allah alam beberapa ribu tahun bahkan sampai datangnya hari kiamat. Kalau di masyarakat saja kita 50.000 tahun. Di masyarakat 50.000 tahun kita berdiri, Pak. Bayangkan kita dengan proses-proses yang Allah terapkan. Menunggu transit pesawat delay saja kita nih, ya Allah, sampai pasang satu ya kesel banget kok kayak gitu ya. Ini pesawat delay baru sejam 2 jam, Pak. Kita udah capek banget. Nah ini bagaimana kalau kita menunggu di alam transit, menunggu hari kiamat? Sampai kapan? Ya sampai datangnya hari kiamat. Kalau kita mendapatkan azab kubur, kita disiksa terus. Ya, sampai datangnya hari akhir. Belum lagi proses-proses yang lain, belum lagi dia harus dicuci dulu di neraka lah ya, di kubur udah lama disiksa, di masa lama menunggu, belum lagi di hari-hari pertimbangan yang lain, belum lagi nanti dia harus masuk neraka dulu dan sebagainya. Ini menjadi problematis yang sangat berat bagi kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala kalau memang kita tidak benar-benar memfokuskan diri kita untuk berinvestasi amal yang baik, ibadah yang benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dunia ini jangan sampai menipu kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ceritakan satu hadis Nabi, ya. Hadis ini hadis pendek tetapi diceritakan melalui rangkaian hadis yang panjang juga. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan surga dan neraka. Ya, ketika Allah menciptakan surga dan neraka. Ketika Allah ciptakan surga dan surga itu telah jadi, Allah memerintahkan kepada Jibril, ya, malaikatnya Allah, ya Jibril, kamu lihatlah, unzur, lihatlah apa yang telah aku ciptakan, yaitu apa? Surga. Artinya Jibril datang melihat, survei, ngecek lah gitu Pak. Apa yang ada di dalam surga, bagaimana isinya dan sebagainya. Lantas dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berkata kepada Allah, ya Allah, aku melihat isi surga itu luar biasa, indah, membetahi Pak. Ada bidadari-bidadari yang luar biasa. Orang akan suka dengan surga ini. Sampai malaikat itu, kalau dalam bahasa hadis itu, mala ayun ra'at wala uzunun sami'at. Ini surga ini tidak pernah terpandang oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga ceritanya. Begitu indah, susah diceritakan. Ini surga. Maka dari itu Allah pun memerintahkan kepada Jibril, ya Jibril, ya, apa kata Allah? Maka hiasilah surga itu huffat bil makarih. Hiasi dengan sesuatu yang dibenci. Hiasi dengan sesuatu yang dibenci. Jadi surga itu indah, bagus,
Kalau orang masuk tuh pokoknya puncak kenikmatan di sana. Tetapi Allah perintahkan kepada malaikat untuk menghiasi surga itu dengan sesuatu yang tidak enak di jiwa. Nah, ini perintah Allah. Makanya kalimatnya huffatil naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Lantas ketika Allah ciptakan neraka, jadi neraka ini langsung Allah perintahkan kepada Jibril. Ya Jibril, lihat coba bagaimana neraka yang aku ciptakan. Dilihat sama Jibril ini, disurvei. Apa kata Jibril? Sungguh tidak akan ada satu orang pun yang berani memasuki, apalagi mendekat dengan makhluk neraka ini. Mengerikan. Ya. Kegaduhan, kesedihan, kegaduhan, keganasan ada di dalam neraka. Sehingga apa kata Allah? Maka huffatinna bisyahawat. Ini perintah Allah. Maka hiasilah neraka itu dengan apa? Hal-hal yang menyenangkan jiwa manusia. Makanya kalau kita habis ngaji temanya tentang surga, Pak. Oh surga itu begini. Tapi kalau disuruh sholat suruh malas menggusur, Pak. Betul nggak? Ini kan yang memang tidak sesuai dengan jiwa kita. Kita kepingin cepatnya pulang, Pak. Nah iya, coba kalau bulan Ramadan habis tarawih, pasti ada banyak orang yang duduk untuk membaca Quran tadarus, gitu kan? Padahal habis tarawih, Pak. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Tapi kuat untuk membaca Quran. Coba sekarang kalau di luar Ramadan, ada nggak yang habis sholat isya terus duduk ngaji baca Quran sebagaimana Ramadan? Ini contoh saja, ini kebiasaan yang memang berat. Makanya Nabi katakan dalam bahasa hadis itu, ya, huffatin naru bisyahwat wa huffatil jannatu bil makarih. Jadi orang kalau diceritakan surga apa, tetapi untuk melakukannya itu cobaannya banyak. Tidak enak di jiwa gitu loh. Yang enak di jiwa itu apa kira? Apa kira-kira yang enak di jiwa, Pak? Nongkrong misalnya, yang tidak jelas silakan. Nongkrong nggak jelas dan sebagainya. Ini terus ketika Allah ciptakan neraka, malaikat tadi pokoknya ini tidak ada yang berani masuk. Makanya Allah perintahkan, ya, dihiasi, ya, neraka itu dengan syahwat yang menyenangkan hati, menyenangkan jiwa. Orang kalau temanya neraka, neraka itu bahaya, ya, bi'sal masir, ya, bi'sal qarar, tempat kembali yang sangat menakutkan, darul fasikin, tempat orang-orang yang berdosa, asfala safin, tempat yang paling rendah, ya. Itu kan orang takut. Takut nggak? Kalau diceritakan takut, tapi kalau suruh gibah senang, Pak. Betul nggak? Kalau gibah itu tidak takut neraka, tapi pas di jiwa gitu. Orang tuh kayak nggak ada apa-apa, padahal tadi harus diceritakan neraka. Nah itu mungkin maksud hadis tadi. Dan itu sebagai ujian kita kaum muslimin dulu. Ini ujian kita kaum muslimin. Jangan sampai kita, waliyubillah, ya, takut neraka tapi masih menjalankan doa. Justru harus kita paksakan, kita manajemen diri kita agar supaya jauh dari apa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran. Jadi neraka surga itu, wah itu proses akhir memang. Kita ini nanti ada di mana? Apakah neraka atau surga? Kalau kita muslim, ya jelas, ya. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang belum dimaafkan oleh Allah, dia akan dihukum, dipunishment dengan neraka tadi, Pak, di hari akhirat. Tetapi ketika dia seorang muslim, percaya kepada Allah, ya, toh ada waktunya, ada masanya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada timingnya, Pak. Enggak selamanya dia di neraka. Berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita, mereka itu kekal di dalam api neraka.
Kalau kita Muslim, tidak, masih ada iman di dalam hati kita. Tapi jangan sampai kita, oh yang penting kan ada iman, nggak sholat, nggak ngaji, ya ini juga cari perkara namanya. Jadi, ya. Jadi banyak-banyak bertadabbur dengan ayat-ayat seperti ini, ya, yang menceritakan tentang recehnya dunia, kekalnya akhirat. Di akhirat itu ada neraka dan surga, supaya kita tuh lebih melek dan tersadarkan. Ternyata kita ini diciptakan oleh Allah, ya, untuk diuji di dunia ini, untuk menerima perintah-perintah Allah, menjalani perintah-perintah Allah. Kalau kita lolos dari ujian-ujian tersebut, insya Allah kita termasuk orang-orang yang orang-orang yang sukses, tidak hanya di dunia, fil akhirat, juga di hari kiamat. Insya Allah ya. Makanya neraka itu kalau dalam gambaran Quran juga, sebagaimana dalam surah Al-Humazah misalnya, allati tattali'u 'alal afidah. Apinya itu katanya membakar sampai dalam, sampai hati lah. Tapi neraka itu. Dengan bayangkan kalau lagi bakar sate, terus kena telunjuk kita dengan api atau bara api tadi, yang kebakar ya kulit kita, betul. Tapi kalau kita masuk hutamah ini, Pak, neraka ini, yang kebakar dalamnya dulu, Pak, saking panasnya, yang nyala sampai dalam, Pak, bukan kulit kita, yang membakar sampai ke dalam hati. Allati tattali'u 'alal afidah. Bayangkan, Pak, begitu ganasnya. Kalau kita ingat yang begini-begini, takut kita, ya Allah, kita harus betul-betul bermujahadah dalam ibadah kepada Allah, serius ibadah kepada Allah, ya. Jangan sampai, ya memang tantangan kita juga, namanya dunia itu kan memang adalah senda gurau. Inna dunya lahu wala'ib. Ada fase-fasenya. Memang dunia itu dibagi oleh para ulama itu fase-fase. Masa kanak-kanak dia main gini-gini, senda gurau, Pak. Nanti kalau sudah mulai 15 tahun, mulai agak serius hidupnya. Tapi seriusnya pun diuji nanti dengan apa? Sudah mulai apa kalau umur 17 tahun, Pak? Sudah mulai agak serius. Hah? Ya, syahwat, ya. Ya, sudah mulai gaya, kan begitu ya, penampilan, style. Nanti kalau sudah umur 30 tahun, sudah mulai orientasinya mencari money, dia duit ya, dari 20 tahun itu sudah sampai 30 itu sudah ini kan, sangat money oriented. Kerja. Kadang-kadang banyak orang yang kerja sampai lupa dengan Allah. Padahal dia kerja itu atas izin Allah. Iya kan? Dia dapat pekerjaan atas izin Allah, tapi lupa dengan Allah. Kacau gitu. Kenapa selama ini, kemana saja selama ini? Katanya saya sibuk kerja. Ini baru sempat ini saya tobat ini kan. Karena sudah di PHK misalnya dan sebagainya. Repot. Atau setelah pensiun baru tobat. Dan selama ini pekerjaan dari mana? Dari siapa? Siapa yang memudahkan? Allah. Kok kita lupa kepada Sang Pemberi nikmat? Terus kalau sudah sampai 40 tahun itu udah masa-masanya itu apa ya istilahnya? Makanya kan doa umur 40 tahun itu, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, ajarkan aku bersyukur padamu. Karena itu masa-masa pamer, Pak. Umur 40 tahun itu masa-masa sudah terkumpul harta, sudah terkumpul macam-macam, sawahnya banyak, lumayan, macam. Itu tinggal dipamer-pamerkan. Itu ujiannya di situ, Pak. Semua apa yang ingin dia lakukan bisa ya, duit anak. Iya tak? Lagi gagah-gagahnya lah gitu ya. Dan itu diuji dengan apa? Ria, pamer harta. Ketemu dengan ini, ketemu dengan itu, oh gimana anak yang di sana, ya kan gitu ya. Gimana dengan ini. Begitu ujiannya. Yang dibicarakan, yang dipikir dunia terus. Maka tidak lepas dari tadi. Dari fase umur anak-anak dia bersenda gurau, laib dia bermain-main. Terus umur kesana sudah agak serius, tapi ya dunia lagi, penampilan, pakaian, style. Nanti kalau sudah umur lagi kerja, sudah agak berkurang usahanya, tapi orientasinya ke duit, mengumpulkan, setelah terkumpul apa? At-takatsur, berbanyak-banyak, wat-tafakhur, berlomba-lomba, bermegah-megahan. Ya, bermegah-megahan. Yang paling kelihatan ini, nah inilah yang terbaik kan begitu.
Kata ulama at-tafakhur bil amwal, dia bermegah-megah, dia berbanyak-banyak, bergaya-gaya dengan harta, wal aulad, dengan anak-anaknya dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi di fase dunia kita ini. Makanya ujian kita berat. Ujian kita berat. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayahnya nih, jalan keluar yang memudahkan kita untuk bisa melewati ujian kita. Ya, silakan, ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin mohon maaf kalau pertanyaan ini akan melenceng dari topik yang disampaikan Pak Ustaz. Namun ada kaitannya juga terkait masalah ujian. Ini kami sering dengar ini ayat Al-Ankabut ayat 2 itu, yang mana bahwa manusia itu akan diuji. Nah, mohon pencerahan terkait dari ayat 2 ini yang dimaksud setiap ini yang beriman ini maksud setiap manusia yang Islam atau bukan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada hakikatnya ya, semua kita manusia itu diuji oleh Allah, terutama orang-orang yang beriman. Oke? Terutama orang-orang beriman. Jangan kita mengatakan diri kita ini beriman terus lantas belum diuji, terus kita senang-senang aja, tenang-tenang aja. Enggak. Justru dengan adanya ujian baru kita bisa melihat kualitas diri kita. Artinya hidup kita sebagai seorang beriman, sebagai seorang muslim, ini ibtilah, ujian. Ya. Al-mautu wal hayatu ibtilah, mati hidup itu ujian. Gitu ya? Ini ujian kita. Allah uji kita dengan sedikit dunia, ya. Tetapi memang Allah akan berikan kita kenikmatan nanti di hari kiamat, di akhir. Ada orang yang diuji oleh Allah dari sisi kesehatannya kurang, misalnya. Dia sakit-sakitan, yang saya bilang tadi, minum obat terus berjalan. Allah uji itu bukan berarti oh ini Allah tidak sayang. Kalau dia adalah orang beriman, orang yang sholat, orang yang bersahabat, masya Allah itu gugur dosanya, nambah amalnya, nambah pahalanya. Dan jangan kita katakan orang diuji itu ketika miskin, ketika sakit, ketika dirinya kaya, sehat itu juga ujian. Ini kan sedikit orang yang merasa diuji kalau lagi kaya, Pak. Sehat badannya, olahraga, sering kemana hobinya memang olahraga, duit akeh, dia tidak merasa diuji oleh Allah. Padahal itu ujian yang sesungguhnya juga, Pak. Masya Allah. Itu adalah ujian. Jadi ayat tadi bermaksud adalah ujian bagi kita kaum muslimin. Ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup di dunia ini memang, makanya para ulama mengatakan dunia darul ibtilah. Dunia itu tempat manusia itu diuji pada umumnya semuanya. Adapun orang-orang yang non muslim misalnya, ya, mereka akan diuji dengan pemberian Allah, ya, apa? Pikiran, akal. Allah kasih akal kepada mereka. Dan banyak kok saudara-saudara kita yang non muslim yang dia mencari dengan akalnya, akhirnya ketemu dengan root Islam, akal Islam. Banyak orang-orang pintar, Pak, di luar sana yang dan tanda kutip yang saya non muslim gitu nih. Setelah dia cari, dia baca buku, dia diskusi dengan saudara-saudara muslim, dia lama-lama dia menemukan kebenaran. Itu ujiannya dia sebenarnya. Ngerti ya? Ketika dia menemukan kebenaran, dia masuk Islam, dan masuk Islam lebih berat kan ujiannya nanti. Bisa konsisten nggak? Bisa istiqomah nggak? Terus jadi yang namanya manusia itu hidup pasti tidak lepas dari ujian. Intinya di sini. Wallahu a'lam. Jadi dan menambahkan Pak Ustaz, jadi dengan kita menyadari sesuai surat Al-Ankabut ayat 2 itu,
kiat kita bagaimana Pak Ustadz dengan ujian-ujian yang diberikan itu? Kan kita sudah tahu bahwa kalau kita beriman pasti diuji, ya. Kiatnya untuk kita biar menguatkan iman kita itu apa? Ya. Kiat-kiatnya kita beriman diuji. Yang pertama adalah kita bersabar di dalam ujian itu dulu. Kita bersabar di dalam ujian itu. Orang yang bersabar di dalam ujian ini termasuk ibadah pahala, ya, karena dia bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Ya, orang menahan diri untuk tidak bermaksiat, menahan diri untuk apa? Tidak ego, kan gitu kan? Ini kan ibadah. Ya, makanya dikatakan sabar itu ada 3. As-sabru ala ta'atillah, sabar di dalam ketaatan kepada Allah. As-sabru ala ma'asiyatillah, sabar di dalam tidak bermaksiat kepada Allah. Was-sabru ala aqdarillah, dan sabar dalam menerima setiap takdir Allah. Jadi pertama sabar, kedua kita perbanyak doa kepada Allah agar kita diberikan kelapangan hati. Terus ketiga, dalam kiat-kiat untuk bersabar, ya, dalam setiap ujian itu, ya kita pelajari ujian itu. Kita pelajari dengan baik hakikat masalahnya seperti apa. Karena kalau kita paham ilmunya, itu biasanya lebih legowo hati itu menerima. Qanaah ibaratnya. Ya namanya manusia memang diuji. Mau hidup di mana, mau tinggal di mana, ya nggak suka sama tetangga ini misalnya, suka mengganggu, nanti dengan pindah ke rumah ini ketemu lagi yang kayak gitu Pak. Nggak selesai pokoknya Pak. Ya, kita disuruh bersabar hidup itu. Ya, kita disuruh sabar. Adik kita nyebelin ya, mau ganti adik ya. Akhirnya ketemu adik angkat, sama di mana-mana. Pasti ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Memang hidup ini uji. Itu ya? Ya, terima kasih Pak. Ya. Mari Bu. Dan ayat yang tadi saya tambahkan itu bermakna dia diturunkan karena banyak orang pada waktu itu yang masuk Islam, ya, yang masuk Islam. Jadi mereka agar supaya tidak hanya mengatakan diri mereka itu beriman, tapi dibuktikan dengan apa? Ya bisa menerima ujian-ujian yang datang dari Allah. Ini loh syariat Allah. Bisa enggak mengamalkan syariat Allah dengan ujian-ujiannya yang nanti bermacam-macam. Seperti kadang-kadang ada orang yang baru masuk, oh saya beriman, tapi ternyata zong gitu ya. Ini masalah. Jadi sababnya ayat itu turun karena berkenaan dengan apa? Jadi orang-orang yang masuk Islam kemudian mereka disiksa oleh orang-orang musyrik pada waktu itu. Jadi mereka disiksa Pak, ya, karena memang pada waktu itu kan orang-orang yang masuk Islam itu, ya ancamannya itu penyiksaan, Pak. Cambuk, ya, dilempar batu. Bagaimana Bilal bin Rabah sahabat Nabi, ya, ketika dia masuk Islam, dia apa? Dihantam tulang rusuknya pakai batu yang besar. Tapi beliau tetap mengatakan ahad, Allah hanya satu. Dia dipaksa untuk mengatakan Latta wal Uzza bi Rabbik, katakan Latta dan Uzza itu Tuhan, enggak mau. Karena saya sudah masuk Islam. Itu kalau orang beriman itu, ya ujian itu sampai patah tulang rusuk. Kita pernah nggak sampai patah-patah? Nggak pernah Pak, aman gitu ya. Malah kita tuh tidak lulus dengan ujian diri kita sendiri kok. Iya kan? Kita tidak lulus dengan diri kita sendiri. Iya, internal kita yang, makanya katanya kalau ada masalah jangan cari jalan keluar, tapi jalan di dalam. Artinya jalan keluar itu tidak ada sih. Yang perlu kita perbaiki itu bukan eksternal tapi internal kita. Ya. Kalau diri kita sudah baik, insya Allah keluarnya baik. Kalau diri kita sudah baik, toh ada yang zalim kepada kita, itu namanya ujian. Ya, okay? Nah, jadi tidak ada istilah jalan keluar kan? Jalan apa? Jalan masuk. Di dalam ini yang harus diperbaiki. Jadi bukan keluar. Ini untuk memperbanyak muhasabah dan doa. Cukup? Kita ya. Mari. Ibu. Cukup ya? Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan ilmu dan bisa mengamalkan setiap apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.